rutin ya, bahwa nikah setelah 30 still cool, nikah setelah 40 it's no problem, nikah setelah 50 That's okay. yes, yeah. Terserah. That's fine ya, doesn't matter your age. Yang penting paham bahwa pernikahan itu adalah tanggung jawab yang berat. Yes. Kalau misalnya udah masuk untuk ke gerbang itu, berarti sudah siap untuk komitmen seumur hidup untuk beribadah dengan orang yang sama sampai mati, sampai meninggal gitu. Dan akan terus ketemu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Dinar Hair. Kali ini masih ngobrol bareng Bapak Rido, Bapak suami. Yes, kita ketemu lagi di video tentang pembahasan seputar keluarga. Hari ini, kemarin waktu lagi di mobil, istri saya. Kenapa sih kita hitam-hitam gini? Biarin, bagus. Kalau pakai baju hitam tuh ini apa? Kelihatan lebih kurus katanya. Oh iya. Kan? Tipuan kamera. Tipuan kamera. Oke, jadi kemarin istri saya sempat cerita gitu ya, bahwa ini ada sebuah kisah tentang pernikahan yang diawali dengan ta'aruf, pernikahan muda ya, yang berakhir cepat. Nah, boleh disebut gak sih artis itu? Nggak perlu lah, kita nggak bahas orangnya, kita nggak bahas. Pasti pada tahu deh siapa yang aku omongin. Jadi ada cerita fenomenal lah gitu yang viral ya kemarin. Jadi ada satu pasangan yang nikah karena karena ta'aruf. Nah, yang satu lagi ini adalah dua orang yang ceritanya ditinggal sama si orang-orang yang ta'aruf ini. Terus mereka dijodoh-jodohin gitu sama netizen kan. Tapi katanya nggak pacaran, tapi sekarang deket gitu. Nah, videonya kan nyebar tuh kemana-mana. Jadi si dua orang yang ceritanya dicampakan ini, nggak dicampakan sih maksudnya. Iya, ditinggal ta'aruf ini gitu ya. Ini ternyata klop banget gitu. Apa sih, kayak chemistry-nya dapet banget, kemana-mana acara diundang apa segala macem, dan memang mesra. Harus dikatakan mesra ya. Jadi laki-lakinya tuh suka meluk lah, apalah, dempet-dempet mulu gitu ya ke si perempuannya. Ibu ngapain tadi begini-begini? Praktekin doang. Nah, apa sih, itu kan ini ya, maksudnya mereka kan nggak dalam ikatan pernikahan ya, which is berarti kan hanya deket aja gitu ya, entah ya apa pacaran apa enggak gitu, nggak ngerti. Nah, di satu sisi si orang yang pertama yang di pertama itu yang ninggalin itu ceritanya ta'aruf itu, justru malah umur pernikahannya katanya tidak berlangsung lama gitu. Jadi baru 1 bulan udah langsung kisruh lah gitu. Nah, yang aku soroti adalah respon dari netizen. Betul. Nah, ini ya yang unik ya menurut aku ya, respon dari netizen yang unik. Jadi si pasangan yang ta'aruf ini kan memang ya bisa dikatakan mengumbar kemesraan lah ya pas habis nikah tuh gitu. Jadi apa-apa diumbar gitu, terus panggilan mesranya juga diumbar, video mesranya diumbar gitu. Sayang. Nah, netizen tuh kayak enek gitu loh sama mereka gitu. Jadi kayak langsung dibully abis-abisan kan. Masih labil kayak gitu, sosokan katanya, sosokan langsung nikah, nggak tahu aja dunia pernikahan tuh aslinya kayak gimana. Wah, lalalala gitu. Intinya nggak suka aja sama si pasangan ini yang ta'aruf ini. Sementara di sisi lain si dua orang yang ditinggal itu gitu malah makin viral, makin laku, dan makin kemana-mana gara-gara chemistry-nya bener-bener klop. Dan respon netizen tuh positif banget katanya gitu. Ya ampun, aku gemes sama mereka katanya. Aduh, apa sih, dijodoh-jodohin gitulah, didoain cepet nikah lah apalah. Intinya mereka support sama si dua orang ini. Sementara sama yang ta'aruf tadi gitu ya, justru responnya adalah kebalikannya gitu. Ada yang sebelah apalah, pengen muntah lah, tuh gila, abis-abisan banget dibulinya. Dan parahnya nasib pernikahannya ternyata tidak semulus itu gitu. Jadi gimana sih, kebayang nggak? Maksudnya udah mah diawali dengan ta'aruf ceritanya, nikah muda, ta'aruf, nikah muda, tetot, gagal gitu. Ya entah ya apakah benar gagal atau tidak gitu. Cuma kan yang beredar kayak gitu ya, katanya
gagal baru berapa bulan lah, sebulanan nikah gitu. Kan jadinya gimana gitu ya, aku langsung mikir, waduh, kok yang jadi bulan-bulanannya nikah mudanya, yang jadi bulan-bulanannya ta'arufnya. Sampai netizen tuh ada yang menyimpulkan kayak gini, ya udah berarti nggak usah ta'aruf kayak gitu dong gitu, buktinya gagal. Kita pacaran aja mending ya. Ya mending nggak usah langsung kayak gitu, tapi saling deket dulu aja, saling kenal, daripada pas betul. udah nikah gagal gitu loh. Nah, dapat ya poinnya ya. Maksudnya kayak yang seru. ini yang mau kita bahas gitu. Intronya panjang sekali ya. Berawal dari kasus. Intronya 5 menit sendiri. Intronya 5 menit sendiri. Ya intinya kayak gitu Kak. Awal mula pembahasan kali ini tuh dari situ gitu. Kenapa ya gitu akhirnya si ta'arufnya, dan biasanya nyaplok kalau aku kayak gini. Agak lapar sekarang. Ya, kenapa ta'arufnya, nikah mudanya, dan ternyata mengalami perceraian ya gitu, yang ini tuh jadi bahan bulian dan jadi kesimpulan yang menurut aku salah gitu di tengah-tengah masyarakat. So what do you think? Todong aja langsung ya kan. Yang pertama ya, netizen Indonesia itu maha benar. Ya. Jadi mereka itu saya juga termasuk netizen satunya ya. Kita itu termasuk netizen. Aku termasuk yang mengkritisi itu. Betul ya. Jadi yang mengumbar kemesraan itu. Jadi gini ya, apa yang mereka utarakan ya, itu mungkin unek-unek dalam hatinya karena ya banyak faktor kita nggak akan bahas itu. Cuma gini, kasus ini menarik kenapa? Karena memang seperti keinginan netizen itu seperti terkabul gitu ya. Iya benar. Mereka nggak suka dengan pasangan yang ta'arufan dan nikah muda ini, ya entah nggak sukanya karena mereka mengumbar kemesraannya atau menganggap bahwa pasangan ini terlalu perfect gitu ya. Oh, suaminya terkenal dan ganteng. Atau mungkin mikir kayaknya nggak mungkin deh berawal dari nggak kenal terus langsung nikah tuh gitu. Bisa jadi. Banyak faktor yang bikin netizen gitu. jadi nggak suka ya. Terus ternyata kejadian beneran gitu, rumah tangga retak dan bahkan kabarnya cerai. Sampai cerai nggak sih, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas rumah tangganya sedang bergoyang gitu. Nah, ya netizen sontak langsung bersorak-sorai gitu. Oh bener kan nih, makanya jangan sok-sokan ta'aruf, gitu. Nikah muda pakai ta'aruf pula. Nah, ini yang sebenarnya pengen saya komenin karena karena apa yang mereka lakukan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi dulu kita juga menikah muda tanpa pacaran, dan kalau dengan kasus ini kemudian menjadi stigma negatif terhadap nikah muda dan ta'arufnya, dan justru malah dari pihak yang satunya lagi justru malah dapat dukungan. Malah dapat, nah, ya. Itu kan jadi malah kayak penggiringan opini aja, penggiringan opini. Kayak ya nanti yang lain bakal menyimpulkan bahwa oh ternyata ta'aruf tuh memang tidak selamanya working ya gitu. Jadi ya udah berarti yang gue lakuin sama pasangan gue yang sekarang gak salah dong gitu loh. Gitu maksudnya ya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama pernikahan, mau itu nikah muda, nikah tua, nikah matang atau nikah tepat pada waktunya. Ya. Semua bentuk pernikahan ya itu membutuhkan keseriusan dan membutuhkan kerjasama tim yang sangat baik. Karena ini bukan ibadah main-main. Iya, komitmen dari kedua belah pihak. Ya, mitsaqon ghalizo. Ya, perjanjian besar yang sampai arsy-nya Allah itu sampai terguncang gitu ya saat dua orang itu sedang ijab kabul ya. Karena emang saking besarnya perjanjian ini yang nggak main-main gitu ya. Makanya kita berdua, walaupun kita berdua ini nikah muda, kita nggak pernah nyaranin seseorang untuk ikutan nikah muda juga gitu ya. Karena dulu waktu di awal nikah sempat jadi kompor karena ikut euforia nikah muda gitu loh, yang berhasil nih kita nikah muda, komporin semua gitu yang belum pada nikah, sempat kayak gitu. Tapi makin kesini gitu ya, makin kita banyak baca, kita banyak lihat, oh ternyata mengompori orang lain untuk menikah muda juga bukan solusi. Bukan solusi karena nanti jadinya kayak begitu. Iya betul gitu ya. Karena begini, ya itu tadi ya. Pernikahan ini bukan ibadah main-main, harus dipersiapkan sebaik mungkin dan sematang mungkin dengan komitmen penuh dari kedua belah pihak. Jadi
kalau misalnya menikah hanya karena, apalagi saya nggak tahu background mereka menikah itu apa gitu ya, menikah muda dan dengan ta'aruf tadi, apalagi dengan kondisi pasangannya ini ternyata udah punya pacar gitu, dan dua-duanya tuh udah punya pacar, terus mereka pisah sama pacarnya masing-masing dan menikah gitu ya. Ya kan gitu kan? Yang satu kayak gitu, yang satu lagi nggak kayak gitu, gitulah pokoknya ribet. Nah, iya. Ya gitulah ya, intinya udah ada ininya, ceritanya udah ada pasangannya masing-masing lah gitu. Entah itu pacaran, sahabatan, apa nggak ngerti ya, nggak paham. Next. Oke, next ya. Karena besarnya tanggung jawab setelah pernikahan itu, maka setiap pasangan yang ingin menikah bukan cuma harus menyiapkan ilmu, tapi juga mental dan juga urusan dana. Jadi banyak gitu ya. Banyak yang memang harus dipersiapkan sebelum maju ke jenjang pernikahan. Nah, untuk kasus yang unik ini gitu ya, bukan unik, ini sebenarnya lazim, cuma kebetulan public figure yang disorot gitu, dan netizen mengangkat itu terus ya, dipanas-panasin terus, dikomporin sampai terus. gosong. Nah, sehingga kemudian stigma negatif pernikahan muda itu muncul kembali gitu. Nah, ini sangat disayangkan sebenarnya gitu ya, karena ada orang yang memang nikah muda karena sudah siap dan memang niatnya betul, niatnya Dan lurus. memang sudah dewasa. Betul, dan memang sudah bisa, sudah siap secara mental gitu ya. Nah, dengan kasus-kasus seperti ini ya, ini menimbulkan stigma negatif kembali dan membuat orang-orang menjadi apatis terhadap ya orang-orang yang berniat untuk melaju ke pernikahan dengan cara yang syar'i, tanpa hubungan-hubungan yang tidak dibolehkan dalam agamanya. Kan banyak ya orang yang sedang berusaha gitu. Iya. Aku pengen nikah tapi nggak pengen pacaran. Kita kan udah nikah. Contoh. Terus? Nah, terus niatnya dia tuh dibangun itu, bangun niatnya itu nggak gampang loh ya. Maksudnya untuk jenjang pernikahan gitu. Nah, kondisi sekarang dengan kondisi bulian netizennya seperti itu bisa menggoyahkan banyak orang yang punya niatan baik untuk menikah tanpa melanggar aturan agamanya. Iya. Jadi mikir-mikir lagi, oh iya juga ya. Jangan-jangan nanti gitu. Jangan-jangan nanti saya juga setelah nikah gini. Terus gimana caranya saya mengenal pasangan kalau misalnya ta'arufan dulu, baru kenalnya beberapa bulan atau beberapa minggu atau bahkan beberapa hari sebelum hari pernikahan. Nah, iya. Ini yang bahaya ya. Aku mau nyorotin umur sih. Hmm. Nyorotin umur ya, karena stigma bahwa yang muda itu berarti belum siap tuh sebetulnya salah besar. Kenapa? Karena satu ya, pola asuh orang-orang tuh beda-beda di rumahnya kayak gimana. Bisa jadi 17 tahun di rumah ini dan 17 tahun di rumah yang lain tuh berbeda levelnya. Ngerti gak sih? 17 tahun di rumah yang A bisa jadi memang ya masih kekanak-kanakan, masih remaja banget, masih belum dewasa sama sekali. Bisa jadi 17 tahun di rumah yang lain tuh ya udah selevel dengan orang yang siap untuk berumah tangga. Dan itu tuh ada real gitu kisahnya. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang menikah muda dengan umur yang sangat muda itu berarti dia belum siap, langsung ditakut-takutin, oh nanti bakalan kayak gini, kayak gitu rumah tangganya gitu ya. Jangan ditakut-takutin juga. Tapi memang poinnya ada di tahap persiapannya, berarti kan. Yes. Mempersiapkan dirinya sejauh apa tuh kita kan nggak tahu usaha dia gitu. Untuk nikah muda tuh udah nyiapin apa aja. Bisa jadi udah usaha lebih. Tapi kan juga nggak tahu ya kodoknya Allah tuh nanti pas udah masuk ke pernikahan ternyata ada sesuatu yang nggak bisa dihindari, lalu umur pernikahannya cuma seumur jagung, ya terus dia mau apa? Kan nggak ada yang bisa disalahin. Karena sedari awal, kalau aku ya, pernikahan tuh titik awal mula menentukan dia benar atau tidaknya justru dari awal dia memulai. Kalau dia memulai udah pakai dengan cara yang dibenarkan gitu ya dalam agama Islam gitu, dibenarkan oleh Allah, lewat cara ta'aruf sesyar'i mungkin lah gitu. Ketika tengah perjalanan jeder gitu ya, nemu sesuatu yang nggak bisa dia hindari dan harus berpisah, yaitu namanya kodo. Ngerti gak sih? Takdir gitu. Jadi ketetapannya Allah. Tapi seenggaknya dia udah punya poin plus di awal, apa, berusaha untuk menjalani perintahnya Allah gitu. Dan itu udah ada nilai tersendiri di hadapannya Allah gitu.
Dan harusnya di-compare juga berarti ya sama kasus pernikahan yang sama sekali nggak ketemu sebelumnya. Tiba-tiba dalam hari itu hitbah, lusanya nikah. Ada loh yang kayak gitu. Hari itu ketemu baru sekali, cocok, iya, lusanya langsung akad nikah. Ada. Dan pernikahannya langgeng selanggeng-langgengnya sampai maut memisahkan. Ada yang kayak gitu, banyak juga. Tapi di blow up nggak masalahnya. Jarang ya. Nah itu tadi ya, karena netizen maha benar tadi ya. Mereka hanya ingin memblow up yang apa yang sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Mungkin pas ngeliat di awal udah antipati duluan, begitu rumah tangganya goyang langsung dia jadi bulan-bulanan langsung dipanasin. Ibaratnya kayak orang lagi jatuh, ini nggak suka nih sama orang ini, pas dia jatuh syukurin gitu ya, mampus lu gitu ya. Kasar sekali ya. Disyukur-syukurin kayak gitu. Nah ya jangan sampai lah ya gitu. Intinya kalau kita kan nggak kebetulan kita muslim, yang berarti harus memandang segala sesuatu benar atau enggaknya ya pakai aturan agamanya kita sendiri kan. Betul. Yang berarti walaupun seuwu apapun itu si pasangan yang si pasangan yang tanda kutip pacaran tadi ya, si rival yang pertama ini gitu, seuwu apapun itu, seromantis apapun itu, ya kalau salah mah tetap salah aja, karena memang tidak diperbolehkan untuk menjalin kedekatan yang sangat dekat sebelum adanya pernikahan atau ijab kabul gitu. Ya. Karena kalau lihat videonya ya, udah pernah lihat videonya belum? Aduh. Nyebar banget soalnya. Gak kayak lihat di videonya. explore IG gitu ya, terus video-video TikToknya. Memang aku akui memang sih. Maksudnya kayak chemistry-nya tuh memang dapet banget gitu. Mesra-mesranya lah, apanya lah gitu. Kayak pijit-pijit tangan, disuapin, kayak gitu-gitu. Dan netizen gemes sendiri gitu lihatnya. Banget sih gitu. Waduh gemes beneran. Walaupun memang harus diakui, maksud aku emang chemistry-nya ada sih gitu ini dua pasangan ini. Tapi kan tetap salah ya gitu, tidak boleh diikuti gitu loh poinnya. Tuh ya. Poin selanjutnya ya, bahwa pernikahan ya, kita balik lagi ke kasusnya. Ada backsound jago jadul. Berapa umurnya Bu? 17. Ya, kuadrat. Astagfirullah. Oke lanjut ya. Poin kedua ya, pernikahan muda ini memang disorot ya. Disorot karena banyak orang yang bukan cuma menentang dan mempertanyakan gitu, tapi bahkan usaha mereka itu sekarang sudah sampai pada tahap membatasi ya. Orang yang menikah muda itu batas umur itu terus pengen dinaikin gitu. Yang awalnya 17, 21, nanti lama-lama bisa 23, 25 gitu 30. Ya. Karena gini ya, pernikahan muda ini sedang disorot oleh banyak pihak, bukan cuma oleh orang netizen ya, tapi oleh orang-orang yang punya kepentingan di belakangnya gitu ya. Banyak ya. Nah, maka dari itu siapapun yang punya keinginan untuk menikah muda ya, harap dipikirkan lagi, bukan dipikirkan untuk nikah muda lagi, tapi pikirkan ke diri sendiri, sudah sesiap apa kalian ya untuk melaju ke jenjang pernikahan gitu. Iya, jadi poinnya bukan umurnya berapa ya, bukan, ya, tapi poinnya sudah sesiap apa gitu, sudah dan niatnya apa nikah, intensinya apa, lebih ke arah mana. Kalau cuma karena omongan tetangga atau teman kantor nikah, kadang aku serba salah tuh yang kadang sama temen yang masih belum nikah gitu ya, sepantaran aku belum nikah gitu, terus aku kasih nasihat, udahlah santai aja, nggak usah buru-buru sama umur, aku bilang gitu kan, mending nemuin orang yang tepat tapi waktunya lama daripada ketemu orang yang salah di waktu sekarang gitu. Terus dia suka bilang gini, ya kamu kan nggak ngerasain jadi aku, kata dia. Soalnya aku posisinya kan nikah muda gitu, umur 19 udah ketemu jodoh, nggak ngerasain posisinya dia yang umur segitu masih umur segitu resah gitu loh, karena omongan sana sini, orang tua yang udah mulai ngedesek lah, terus umur juga yang udah mulai nambah gitu. Nah, justru ini gitu ya,
harusnya vibes positif ini justru ditularkan ke orang-orang yang seperti ini gitu, yang emang butuh. Ya mereka dikomporin. iya, bukan dikomporin nikah. Dia sebenarnya belum pengen nikah ya, baik mungkin karena belum siap ya, atau belum punya pikiran, atau dia masih nggak kepikiran ngurus anak gimana gitu. Tapi lingkungannya sudah bukan memaksa ya, menekan, nyindir dia buat nikah, sehingga dia kepikiran terus dan akhirnya pengen nikah. Tapi belum mau gitu. Tapi nggak ada tempat orang buat curhat, buat mencurahkan apa masalahnya dia. Justru malah society ini malah justru ngejorokin dia, udah lu juga nikah sana. Dan seolah kayak ada pertanyaan, kok umur segini belum nikah juga. Itu gitu juga pertanyaan laknat. Padahal kan nggak ada yang salah gitu loh. Nggak ada yang salah. Umur berapa mau nikah tuh dia terserah dia. Betul ya. Nggak sih, mau nikah umur 40 juga nggak masalah tuh. Jadi harusnya harusnya kita ini ya harus lebih membangun ya masyarakat yang punya empati ke arah sana gitu. Ini Jadi nih ya jaga si lambenya itu tolong dijaga. lambemu. Karena banyak loh ya, banyak orang yang akhirnya kepaksa nikah cuma karena itu tadi nggak tahan sama omongan-omongan. Yang paling besar sih omongan orang terdekat ya, orang tua, saudara, tetangga. Dan yang lebih parah, dan ini banyak banget yang kayak gini, dia padahal tahu laki-laki yang sedang deket sama dia ini adalah bukan laki-laki yang cocok untuk dijadikan suami atau ayah buat anak-anaknya, tapi dia jajal juga nikah sama orang itu. Karena apa? Karena ya tadi udah umurnya, udah diteken sama orang tua, udah diteken sama tetangga, udah diomongin sama temen-temen, mau nggak mau ya udah deh, ayo kita maju nikah. Padahal dia udah tahu nih, ini laki-laki tuh gak akan bener lah gitu kalau jadi suami, kalau jadi bapak dari anak-anaknya gitu. Tapi dilanjutin juga gitu akhirnya, gara-gara apa? Gara-gara tekanan tadi. Makanya udah deh. Iya. Gimana ya caranya ya ngilangin stigma umur itu loh. Nah itu ya, stigma itu kan muncul bukan dari korbannya, bukan dari diri dia sendiri, tapi dari lingkungan sekitar gitu. Nah, stigma ini yang harus mulai dikurangi gitu. Minimal yang nonton video ini ya, mari sama-sama ya dengan kita juga ya, kita bangun lingkungan yang positif untuk orang-orang yang seperti tadi itu loh gitu. Karena pernikahan tuh berat ya, serius. Ini bukan ibadah yang main-main. Saya sering ngulangin kata-kata ini beberapa kali gitu ya, karena ya kita sudah ngalamin, dan beberapa banyak orang di luar sana juga sudah ngalamin beratnya pernikahan. Jadi jangan sampai orang yang belum mau nikah dikompor-komporin cuma karena masalah umur, cuma karena masalah khawatir nanti gak ada yang mau sama dia. Oh my god, come on gitu ya. Kita justru harusnya bantu ya. Minimal kalau nggak bisa bantu apa-apa, jangan jadi kompor gitu. Iya. Semangatin ya bahwa nikah setelah 30 still cool, nikah setelah 40 it's no problem, nikah setelah 50 that's okay. Yes, yeah. Terserah. That's fine ya, doesn't matter your age. Yang penting paham bahwa pernikahan itu adalah tanggung jawab yang berat. Yes. Kalau misalnya udah masuk untuk ke gerbang itu, berarti sudah siap untuk komitmen seumur hidup untuk beribadah dengan orang yang sama sampai mati, sampai meninggal gitu. Dan akan terus ketemu muka dia lagi sampai tua, sampai berubat gitu, ya kan, yang ya betul. jangan liatin gitu, aku salting. Betul ya. Jadi kami berharap ya, kami berharap iya, boleh. kami berharap dari video ini itu justru jadi titik awal orang-orang yang sebelumnya itu toksik tentang pernikahan ya, yang ngomporin orang buat nikah, nyindir, nanyain mulu tapi kagak ngasih solusi. Kita mulai berubah bareng-bareng gitu ya, kurangi hal-hal yang seperti itu, karena nggak semua orang pengen nikah cepet-cepet, nggak semua orang harus sesuai dengan keinginan kalian, nggak semua orang harus nikah di bawah 30, nggak semua orang harus nikah dengan orang yang kalian pilihkan, nggak. Karena saya sudah sangat sering mendengar cerita-cerita tentang pernikahan yang bermasalah hanya karena hal-hal tadi. Nekat nyemplung padahal belum siap. Nekat nyemplung padahal dianya juga tahu bahwa dia tuh perlengkapan yang dia bawa tuh sebetulnya belum banyak gitu. Ya jadinya yang jadi korban siapa? Ya pernikahannya lagi, ya kan. Yang jadi korban siapa? Nanti kalau ada anak-anak lagi gitu. Jadi
Intinya mah menikah karena kesadaran lah gitu ya, sadar bahwa ada tanggung jawab berat di balik itu gitu ya, ada konsekuensi berat juga di balik itu. Harus sadar juga kalau pernikahan tuh gak selamanya manis. Lihat Instagram orang lain, lihat Instagramnya kita, bisa jadi isinya manis-manis semua, tapi kan kita nggak ngepost yang jelek-jeleknya, kita nggak ngepost yang sedih-sedihnya, kita nggak ngeluarin air matanya ke semua orang. Kalian aja nggak tahu aku nangis tiap hari, bisa jadi kan kalian aja nggak tahu ya kita struggle Setiap hari. ya kan berdoa Oh, setiap iya. hari ya kan nggak tahu, maksudnya setiap rumah tangga ada air matanya. Ini aku keingetan terus ya quote-nya dia waktu itu ngobrol, entah dia dapat quote dari mana, dia ngomong Yang kayak mana gini. yang mana? Terlalu banyak quote dalam hidup kita. yang yang enak dalam rumah tangga itu cuma satu, secara konsisten ya, yang enak secara konsisten dalam rumah tangga itu cuma satu, begituannya doang. Itu dari Twitter ya, dari Twitter gitu. Begituannya doang, yang lainnya ya gitu lah. Yang lainnya tidak enak. Ya maksudnya saking banyaknya apa ya, saking ombaknya tuh gak bisa diprediksi gitu loh ya, nanti tiba-tiba hantaman dari mana, hantaman dari mana gitu. Ujiannya tuh terus-terusan ya kan, namanya juga ibadah terlama ya, istilahnya pun disebutkan menggenapkan separuh agama gitu. Jadi ya ujiannya double, yang asalnya pas single ujiannya satu-satu nih, pas dikumpulin jadi dua karena saling menggenapkan. Jadi ya jangan heran kalau ujian yang ada di pernikahan tuh memang segede-gede gaban gitu. Ini yang udah nikah pasti relate sih, karena setiap rumah tangga pasti ada air matanya sendiri. Tidak berlaku bagi rumah tangga yang baru menjalani 2 bulan ya, karena itu masih manis-manisnya dan anget-angetnya. Mungkin pas saya ngomong, enggak, kita bahagia aja ya yang gitu, padahal baru 3 bulan nikah. Iya emang sih 3 bulan nikah mah aduh manis lah gitu ya, setahun pertama lah ya masih oke gitu. Nanti kesana-sana bukan nakut-nakutin, maksudnya ada ujian pasti, dan itu mah udah hakikatnya pernikahan, ada ujian gitu, jadi harus disiapkan itu gitu ya. Kalau misalnya kitanya maksudnya suami istrinya baik-baik aja, nanti ujiannya datang dari luar biasanya gitu, atau dari tempat lain, atau dari apa-apa gitu lah intinya ya. Jadi pahami bahwa tanggung jawabnya itu berat. Tapi bukan berarti juga harus ngopor-ngoporin orang lain untuk nikah muda. Intinya jangan matok umur lah gitu, buat nikah tuh harus umur segini nggak ada juga kan yang di syariat Islam. Nikah harus umur sekian, nikah bahkan nggak nikah pun nggak akan masuk neraka kok. Ya kan, walaupun sunnah ya. Rasul juga kalau ada kan, ada ya sahabat Rasul yang bilang saya nggak mau nikah gitu karena mau fokus ibadah. Terus Rasul bilang, aku adalah orang tersoleh gitu, maksudnya ya yang terbaik di antara kalian, tapi aku menikah, aku memiliki keturunan dan lain-lain. Jadi intinya ya kita manusia biasa diperbolehkan untuk menyalurkan, tapi di tempat yang benar gitu, dengan cara yang benar, dan jangan membuli orang lain yang bisa jadi salah gitu. Memang ya pengantin baru tuh emang godaannya ya, ini godaannya tuh pengen expose kemesraan aja gitu. Ya kita juga dulu gitu sama kita juga dulu kayak gitu. Makanya aku kadang kalau lihat yang kayak gitu, aku kasih edukasi balik gitu ya, entah aku bikin status yang bilang intinya jangan mengumbar kemesraan, harus hati-hati dan lain-lain gitu ya, karena takutnya orang lain yang belum siap nikah tuh cuma jadi pengen nikah gara-gara ke-trigger lihat mesra-mesraannya doang gitu. Padahal pernikahan tidak hanya sekadar mesra-mesraannya saja. Begitu sister and brother. Jadi ya pesan terakhir dari kami sebelum video ini kita akhiri, mari bersama-sama ya kita ciptakan society yang positif terhadap masalah pernikahan ini ya. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini berulang gitu ya. Orang-orang yang menikah muda dibully karena pernikahannya rusak. Yang dibulinya itu justru karena nikah mudanya atau karena ta'arufnya gitu. Itu yang udah nikah. Yang belum nikah kena bully juga gitu ya, karena ketuaan, gak nikah nanti nggak ada yang mau sama kamu, gimana. Indonesia rawan bully ya. memang ya gitu. Karena ya yakinlah bahwa urusan rezeki, jodoh dan maut itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menjemputnya dengan cara yang halal di waktu yang tepat.
Oke, ya sekian mungkin sharing speechless. sharing kita kali ini. Kalau mau ada yang sharing lagi silahkan gitu ya, karena bahasan itu sangat sangat panjang kalau mau terus ini. Enggak, tangannya gini ya. Sekarang Ya, nanti kalau misalnya ada yang pengen sharing bisa komen di kolom komentar atau japri ya. Kita kalau suruh komen di kolom komentar nggak pernah ada yang komen tuh japri gitu ya. Jadi bagian ini taunya di WA, Di WA. komentarin yang tadi di video dong. Ya, oke lah. Oke. Nggak apa-apa lah. Oke, Senyamannya ya. penonton aja. Silahkan kalau ada yang mau ngasih feedback atau nggak setuju sama video kami, silahkan ya, kami sangat terbuka dengan diskusi. Oke, sekian dan assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.